Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurilillah. Kali ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian program Lembaga Takmir, Lembaga Taklif wan Nasyr LTN NU Kota Depok. Kali ini izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fathuri Wahmad selaku Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Stenu Ar-Ridha Kota Depok. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada khalayak publik, khusus kepada para pemirsa sekalian terkait dengan keberadaan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Stenu Ar-Ridha Kota Depok. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada akhirnya Nahdlatul Ulama Kota Depok kali ini telah memiliki lembaga pendidikan tinggi berupa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama ini awal mulanya sebagai sebuah gambaran awal bahwa awalnya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam atau STENU ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dulu bernama Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Husnayain, STEI Husnayain. Pada prosesnya kemudian karena yayasan yang mengelola atau yang menaungi STEI Husnayain ini mengalami trouble atau permasalahan di sisi manajemen. Kemudian yang saat itu saya adalah selaku ketua di STEI Husnayain mendapatkan mandat dari Yayasan Ihdal Husnayain sebagai payung yayasan yang menaungi STEI Husnayain untuk melakukan oper alih atau dalam bahasa yang kita kenal adalah akuisisi. Bagaimana sebaiknya agar kampus yang bernama STEI Husnayain ini bisa diakuisisi oleh yayasan lain. Nah, sedikit cerita tentang flashback. Jauh sebelum itu sesungguhnya saya teringat ketika Konfercap PCNU Kota Depok tahun 2013 yang waktu itu diadakan di Pesantren Kotrunada Kecamatan Cipayung Kota Depok. Saya sempat ngobrol, berbincang-bincang dengan beberapa sahabat Nahdliyin bahwa ada harapan NU Kota Depok bisa memiliki sebuah perguruan tinggi yang berlabel NU. Paling tidak ini akan jadi sebuah ikon, bahkan bisa menjadi sebuah prestis bahwa NU selevel Kota Depok mampu memiliki dan mengelola lembaga perguruan tinggi, dan sampai hari itu belum ada. Impian itu kemudian diidnilai seperti gayung bersambut, maka pada tahun 2019 ketika Yayasan Ihdal Husnayain menawarkan atau menyerahkan STEI Husnayain untuk diakuisisi, maka bayangan saya ingat kepada masa lalu tentang harapan-harapan berdirinya sebuah perguruan tinggi NU di Kota Depok. Maka tak lama kemudian saya mengajak pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok untuk berinisiatif mengambil alih atau mengakuisisi kampus ini. Dulu waktu itu ketua PCNU masih Kiai Haji Raden Salamun Adiningrat. Maka berdasarkan keputusan beliau, akhirnya kita sepakat untuk mengakuisisi kampus STEI Husnayain ini. Seiring dengan waktu, proses demi proses kami tempuh, kemudian endingnya akhirnya Sekolah Tinggi
Ekonomi Islam Husnayan ini kemudian kita akuisisi di bawah payung Nahdlatul Ulama Kota Depok. Hanya saja karena satu alasan dan pertimbangan, karena PCNU begitu besar garapannya, kemudian begitu banyak program-programnya, akhirnya PCNU tidak bersendiri untuk mengelola perguruan tinggi ini. Maka kemudian PCNU menggandeng sebuah yayasan yang relatif bonafit di Kota Depok, tepatnya yakni Yayasan Pembangunan Ar-Ridha yang berlokasi di Cilodong, untuk berkolaborasi dengan PCNU mengakuisisi kampus ini dan bahkan mengelolanya. Maka finally disepakati mengambil alian Stay Husnayan ini di tangan Yayasan Pembangunan Ar-Ridha bersama dengan PCNU Kota Depok. Nah, saham terbesarnya memang adalah di dalam proses akuisisi ini dari secara finansial memang adalah Yayasan Pembangunan Ar-Ridha. Tapi karena inisiatif pertama munculnya gagasan untuk memiliki lembaga perguruan tinggi NU adalah dari kami pengurus PCNU, dan kontribusi awal justru diinisiasi oleh PCNU, maka meskipun berada di bawah Yayasan Yayasan Pembangunan Ar-Ridha, maka sekolah tinggi ini sebagai konsekuensi dari akuisisi berubah nama. Maka untuk tetap menandai label atau ikon NU, maka kami sepakati akhirnya perguruan tinggi ini kita namakan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Ar-Ridha. Nah, dari nama sudah menggambarkan bahwa di sana ada peran NU Kota Depok dan tentu saja juga Yayasan Pendidikan Ar-Ridha. Itu adalah secara awal. Lantas bagaimana prosesnya? Stay Ar-Ridha ini proses akuisisinya memang sudah berlangsung dan final pada tahun 2019. Tetapi kemudian izin operasional pasca akuisisi yang kami ajukan kembali ke Kemenak Pusat, Kemenak RI, baru disetujui KMA-nya, keputusan Menteri Agama tentang izin operasional kampus TUN ini baru muncul atau baru keluar pada tanggal 8 April 2020. Dan kemudian secara simbolik waktu itu alhamdulillah kehadiran STNU di Kota Depok yang menjadi salah satu kompetitor dunia pendidikan tingkat tinggi di Kota Depok, dan bahkan menjadi sebuah, menurut kami adalah sebuah prestis karena membawa nama dan simbol NU, pada akhirnya kemudian diresmikan atau proses peresmian atau launching STNU ini langsung dihadiri oleh Ketua Umum PBNU, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Alhamdulillah beliau berkenan hadir dan meresmikan lembaga perguruan tinggi kita ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, terus apa yang kemudian ingin kami sampaikan ke publik dengan kehadiran STNU? Bahwa misi kami hadir di tengah Kota Depok tentu saja sebagai dunia pendidikan. Kami ingin memberikan kontribusi di dalam proses transfer knowledge, bahkan industri SDM. Dan karena ini di bawah naungan NU, tentu objek sasaran kami yang utama adalah bagaimana kami memberikan kontribusi untuk pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Nahdliyin di dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman. Dan ini akan terkait kemudian dengan domain kami, karena perguruan tinggi ini nomenklaturnya adalah di dunia pendidikan, nomenklaturnya adalah ekonomi, yang hari ini praktis yang masih memiliki izin operasional baru satu prodi dari semula 2 prodi, yakni prodi akuntansi dan prodi perbankan syariah. Setelah akuisisi ini kemudian yang turun baru prodi perbankan syariah. Karena nomenklatur kami adalah ekonomi dan prodi yang kami kembangkan adalah perbankan syariah, maka kami berharap bisa memberikan kontribusi untuk transfer knowledge, pengetahuan kepada masyarakat, terutama SDM dari kalangan Nahdliyin, untuk
meningkatkan kapasitas pengetahuan di dunia perbankan dengan segala rumpunnya yang ada. Artinya karena di dalam mata kuliah perbankan syariah yang nomenklaturnya ekonomi, diajarkan juga tentang ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian akuntansi, kemudian manajemen bisnis, pemasaran, marketing dan seterusnya. Artinya banyak sumber pengetahuan yang bisa diakses atau diserap oleh masyarakat di sekitar kami, wabil khusus kepada Nahdien. Itu yang pertama. Jadi misi kami adalah mencetak SDM yang berkualitas, unggul, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Itu yang kami bawa karena kami berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Yang kedua, sebagai wujud kontribusi kami, maka di dalam pengelolaan atau manajemen operasional, maka saya selaku Ketua Stenu Ar-Ridha untuk tahun pertama dan kedua ini sekaligus memberikan informasi kepada publik bahwa kami memberikan beasiswa dan dispensasi biaya kuliah. Artinya bahwa untuk beasiswa ini kami menerapkan beberapa kriteria dan kualifikasi siapa-siapa yang bisa mendapatkan beasiswa dan siapa-siapa yang bisa mendapatkan dispensasi perkuliahan. Maka pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan bahwa beasiswa Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama diberikan dengan kualifikasi sebagai berikut. Pertama, setiap kader NU khususnya di wilayah Depok, maka dia berhak untuk mendapatkan scholarship atau beasiswa. Bentuknya atau presentasinya bisa full scholarship atau sekian persen mendapat potongan harga perkuliahan tergantung nanti dari tes wawancara dan kemampuan finansial masing-masing dari kader Nahdlatul Ulama. Maka kami sampaikan juga secara melalui media ini bahwa untuk mendapatkan beasiswa di Stenu bagi kader NU mekanismenya tidak terlalu rumit. Yang jelas setiap kader diharuskan, disyaratkan mendapatkan rekomendasi dari pengurus NU mulai dari level ranting, MWC, bahkan kemudian terakhir harus direkomendasikan oleh PJNU. Maka harapan kami dari 11 kecamatan MWC NU sekota Depok tahun ini bisa mengirimkan kader-kadernya terbaiknya untuk bisa mengikuti pendidikan berbeasiswa di kampus TNU Ar-Ridha. Kemudian kualifikasi berikutnya adalah kami sediakan beasiswa bagi kaum du'afa, golongan ekonomi lemah atau kelompok ekonomi yang kurang mampu. Kami persilakan untuk bisa belajar di tempat kami, tentu dengan adanya dispensasi atau potongan-potongan harga, potongan biaya perkuliahan dengan kualifikasi yang berbeda-beda tergantung nanti dari hasil tes dan wawancara. Kemudian yang ketiga, beasiswa juga diberikan bagi alumni dari pondok pesantren yang memiliki prestasi. Itu juga kami sediakan beasiswa khusus kepada alumni pesantren. Kenapa? Karena kami Sekolah Tinggi Ekonomi Islam tentu ingin mendapatkan kader-kader yang punya basic knowledge keagamaan matang, sehingga buat kami segmen alumni pesantren adalah bagian dari SDM yang perlu kami rekrut untuk kami bina dan kami kembangkan kapasitas dan talentanya, terutama di bidang ekonomi dengan segala rumpun dan turunan pelajaran yang ada. Itu adalah bagian dari kebijakan yang kami terapkan. Maka pada kesempatan kali ini kami menghimbau kepada kader-kader NU, baik dari Banom, lembaga dan seterusnya, silakan direkomendasikan atau mendapatkan rekomendasi untuk bisa mengikuti perkuliahan beasiswa di kampus TNU Ar-Ridha. Tanpa menutup kemungkinan juga kepada masyarakat lain di luar Nahdlatul Ulama, sepanjang mereka punya prestasi, mereka punya semangat dan keinginan yang kuat, silakan bergabung dengan kami Stenu Ar-Ridha Kota Depok. Yang berikutnya yang perlu kami sampaikan, kami memang hadir baru di tengah kota Depok ini, tapi kami punya komitmen dan integritas untuk bagaimana memberikan kontribusi terbaik dalam rangka industri SDM berbasis ilmu pengetahuan, berbasis pengalaman, dan juga berbasis talent. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa kampus TNU yang kami banggakan ini, kami buat branding hari ini adalah kampus
entrepreneurship. Jadi di mana dari awal konsep yang kami kembangkan adalah setiap mahasiswa yang hadir, yang ikut, yang join dengan STNU adalah kami dorong, kami berikan rangsangan, kami berikan stimulus atau stimulan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan talent masing-masing, terutama di bidang entrepreneurship, kewirausahaan. Jadi kami ingin ingin memberikan paradigma baru bahwa idealnya di tengah dinamika ekonomi kali ini yang sudah memasuki era 4.0, di mana dunia kompetitif, dunia bisnis, dunia usaha, dunia wirausaha sudah sangat kompetitif, meniscayakan setiap orang punya inisiatif-inisiatif, kreasi-kreasi, inovasi-inovasi di dalam membidik setiap kesempatan dan peluang ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu kami ingin ada penguatan secara talent, bakat kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan masing-masing berwirausaha, tentu dengan latar belakang dan talent yang berbeda. Tapi intinya sama, bahwa kami ingin menciptakan SDM yang memiliki konsep-konsep ekonomi, gagasan-gagasan ekonomi, atau gagasan inisiatif-inisiatif ekonomi dan bisnis. Kenapa? Karena hari ini kita melihat fakta bahwa di tengah dinamika perkembangan bisnis, ekonomi dan bisnis yang sangat kompetitif, jangankan yang newcomer, bagi perusahaan-perusahaan besar atau pengusaha-pengusaha yang sudah lama bermain, itu juga belum tentu bisa establish atau eksis di tengah gemburan-gemburan masyarakat ekonomi 4.0 ini jika mereka tidak kuat-kuat di dalam membangun insting bisnis atau inisiatif bisnis dan seterusnya. Itu yang ingin kami coba kembangkan. Oleh karena itu, hari ini tenaga pengajar yang kami libatkan di kampus kami adalah selain di akademisi yang memberikan porsi pelajaran berdasarkan kurikulum dan silabus, kami juga hadirkan beberapa praktisi ekonomi, narasumber yang expert di bidang ekonomi. Maka salah satu di antara yang perlu kami sebut, dan itu menjadi salah satu kebanggaan kami hari ini, Kepala Cabang Bank Jabar BJBS Syariah, Saudara Bapak Handri. Beliau juga intens mengajar di tempat kami karena beliau juga ingin transfer knowledge kepada anak-anak, terutama yang prodinya perbankan. Beliau transfer pengalaman dan ilmu yang beliau miliki dengan kapasitas beliau sebagai ketua cabang. Kemudian expert lain, ada akuntan publik, kemudian ada berbagai macam keahlian, skill yang terkait dengan ekonomi. Bahkan ada beberapa praktisi ekonomi di bidang usaha, baik retail maupun korporasi, kita libatkan untuk dalam rangka perimbangan antara muatan akademis dan pengalaman empirik. Kita mix jadi satu untuk melahirkan atau merangsang mahasiswa untuk menciptakan inisiatif-inisiatif dan gagasan-gagasan ekonomi ke depan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait dengan Sekolah Tinggi Ekonomi NU Ar-Ridha. Nah, sebagai penghujung atau penutup daripada program siang kali ini, yang ingin kami sampaikan adalah, sekali lagi, kami berharap karena Sekolah Tinggi Ekonomi Nahdlatul Ulama Ar-Ridha STNU ini adalah di bawah naungan lembaga yayasan berbasis NU, bahkan kemudian juga di backup oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok. Kami berharap seluruh elemen NU di Kota Depok bisa memberikan kontribusi, support, dukungan baik moral maupun yang lainnya demi membangun kampus Sekolah Tinggi Ekonomi NU Ar-Ridha ini bisa maju, berkembang, kompetitif, dan artinya bisa melahirkan generasi-generasi muda, SDM-SDM yang profesional, mumpuni, dan lahir pula entrepreneur baru di tengah perkembangan atau dinamika dunia ekonomi bisnis yang semakin kompetitif ini. Itu harapan yang dapat kami sampaikan kepada seluruh warga Nahdliyin, terutama kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, kepada khalayak ramai. Mari melalui gerbong atau melalui lembaga STNU ini kita saling bahu-membahu, berkontribusi
untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Tentu juga berakhlakul karimah sebagaimana amaliyah-amaliyah atau ajaran-ajaran yang sudah diwariskan dan digariskan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan sekilas tentang Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Nahdlatul Ulama Kota Depok. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.